Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini bahas, ya, kenapa sih orang kok masih menganggap yang namanya pabrikan oli itu paling mengerti ya? Karena seakan-akan pabrik oli itu pasti melakukan uji oli, atau lebih tepatnya mungkin pemilik merek oli. Dikesankan pemilik merek oli itu selalu melakukan uji, selalu memastikan kualitas memenuhi syarat. Ya, memang sih kebanyakan orang yang ngomong seperti itu adalah orang-orang yang bukan orang yang pernah tahu sendiri kondisinya merek oli ya. Karena ya, masa yang nggak tahu bahwa yang namanya oli sekarang itu antara yang pemilik merek dengan yang pabrik yang mengolahnya, mencampurnya itu beda. Kebanyakan kan gitu, mayoritas kan gitu. Memang perusahaan yang punya pabrik mencampurkan, yang punya blendernya itu sering punya banyak merek, tapi dibandingkan merek di pasaran jauh lebih banyak mereknya daripada yang pabrik pengolahnya sendiri. Nah, orang juga kalau menilai oli, entah mengapa kok sekarang sudah nggak pakai acuan performa oli pada kendaraan masing-masing. Padahal kan harusnya yang namanya performa oli ya bisa lah dilihat dari bagaimana kemampuan oli itu tersebut pada kendaraannya, mau mobil mau motor. Klaim-klaim yang ada di bungkus oli itu masa dianggap ya bukan beneran? Karena kan ya di bungkus oli itu sering ada klaim ya, mesin lebih bersih, performa tetap prima. Pomane biasa nih menjamin keawetan mesin halus, getaran minim, tidak kasar suaranya. Kan klaim-klaim seperti itu ada pada bungkus oli. Nah, tapi mengapa kok itu nggak dianggap? Padahal jelas-jelas di bungkus oli ada tulisan itu. Tapi ketika mereka sendiri mencoba oli itu tidak mendapatkan sesuai yang di tulisan botolnya, mengapa kok nggak protes? Jadi ada apa ya, gak nyambung gitu loh. Jadi klaimnya yang namanya pabrikan oli itu pasti melakukan tes macam-macam. Namun pada faktanya banyak pemilik merek yang nggak melakukan blending sendiri, tapi menyerahkan ke pihak lain. Jadi dari pemilik mereknya sendiri tidak melakukan uji. Jadi ini jelas nggak sinkron ya antara yang diketahui oleh masyarakat dengan yang terjadi di lapangan. Terus juga nggak sinkron yang kedua, ini lebih gak karuan lagi. Padahal jelas di bungkus oli itu tertera apa yang diharapkan kalau memakai oli tersebut ya. Tapi ketika orang tidak mendapatkan hal yang tertera di bungkus oli, dianggap bukan salah oli, nggak nyalahkan oli, nggak dianggap bahwa oli tersebut bohong. Jadi ya anehnya begitulah ya. Dalam diskusi-diskusi soal oli itu sering ya, yang namanya latar belakang itu diserang. Kamu itu orang apa? Pendidikanmu apa?
dibanding dengan ahli oli yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kerja. Opo keunggulanmu gitu lah. Kan sering diomongi seperti itu. Padahal dari logika sederhananya ya, bahwa pemilik merek itu sering tidak buat oli sendiri, dan ini bisa dicek di botolnya karena di Indonesia ada keharusan mencantumkan produsennya siapa. Jadi jelas ada fakta tertulis di botol bahwa yang produksi itu bukan pemilik mereknya, tapi orang nggak peduli atau ya entah mengapa buta. Terus yang kedua adalah sifat-sifat oli yang tertera di botol tapi kemudian nggak bisa diamati sendiri. Nah, itu kok yo entah mengapa kok masih dibelai ya, namanya pemilik merek oli, pabrikan oli. Sering kemudian diomongkan ahli pabrikan pinter, dikerjakan oleh orang-orang yang sekolahnya miliaran. Ya intinya sering dibesar-besarkan lah ya yang namanya keahlian dari pabrikan oli. Tapi ya sekaligus juga nggak lihat kenyataan kondisi mesin setelah pakai oli yang katanya ahli luar biasa itu bagaimana. Katanya oli hebat, oli super, tapi mesinnya berlumpur, tapi suara mesin kasar, performa turun, malah nggak keluar performanya. Nah, yang bikin editor jadi bahas ini tuh kenapa? Karena ini sekarang oli itu kok ya awet ya. Ini 900 km. Modalnya juga nggak banyak ya. Modalnya cuma piro wis, di bawah 70.000. 70.000 pun ini hitungan yang terlalu besar ya, karena editor menggunakan hitungan paling mahalnya. Jadi ini oli yang dipakai sekarang adalah Win Formula Char. Win Formula Char pas beli 35, sekarang 40 atau mungkin sudah punah, sudah habis. Nah, maaf ya, oli populer itu habis, cepat habis. Terus tambahi aditif. Aditifnya sebenarnya ngeracik sendiri, tapi kita pakai harga resmi lah. Pakai harga 35.000, 35 lah. Aditifnya juga sebenarnya bukan stylizing ya, yang 35.000, tapi yang tanpa minyak silikon, yang sebelumnya editor sebut sebagai Joss Boss itu ya, minyak jagung, oli samping, boron sama zinc. Singkat Joss Boss kan gampang ngapalin ya. Jadi tanpa minyak silikon. Jadi harga ya mestinya lebih murah. Anggap pakai 35. Pas beli dulu olinya 35, total 70. 70.000 ini merupakan harga ya normal, termasuk harga oli dealer juga. Ganti oli di dealer bisa sampai 80-90.000, tergantung tipe. Murah-murahnya mungkin 60.000, itu ya wis termasuk paling murah. Tapi rata-rata ya mungkin 70-75. Jadi dengan biaya oli yang ya normal, tapi bisa dapat oli yang oke. Oke-nya bagaimana? Di motor ini oli lain, mulai dari yang murah sampai yang mahal,
seringkali daya tahannya cuma beberapa puluh atau beberapa ratus kilometer. Oli-oli 10W40 ya kebanyakan di 80 atau bahkan 40 kilometer. Maksudnya kilometer itu bagaimana? Artinya ketika 40 km dipakai, 80 km dipakai, 120 km dipakai, suara mesin sudah sak-sak, RPM mesin sudah cepat turun, getaran mesin sudah terasa, bahkan visor pun sampai getar. Jadi visor getar kalau untuk editor kedengar ya, kalau untuk kamera mungkin enggak. Jadi kalau sudah parah ya, selain performa turun, mesin berat, suara sak-sak keras, visor itu sampai bunyi ter gitu ya. Karena ini visor ya maklum model desain Jepang ya. Kalau buat baut visor itu bodoh. Jadi baut visor itu gampang banget dol atau nggak bisa dilepas. Ya maklum lah, yang desain orang Jepang, nggak pinter orang Jepang sekarang. Nah itu sampai suaranya bunyi ya visor, saking parahnya getaran mesin. Jadi getaran mesin itu saking parahnya sampai bikin visor itu bunyi. Dan itu terjadi di bawah 100 kilo. Paling yang rata-rata oli yang termasuk logo API itu di bawah 200 kilo. Itu tentu kalau pemakaiannya rada banter. Kalau pakai kalem-kalem sekali ya rada awet lah. Mungkin sampai 300 bisa. Dan ironinya oli-oli yang merek terkenal itu justru yang buruk ya. Terutama merek terkenal yang buatan Indonesia, buatan lokal, atau bukan buatan ya, lebih tepatnya diracik, di blending, diproduksi. Jadi oli-oli terkenal, oli Honda, oli Yamaha, bahkan sekarang oli Suzuki, oli Pertamina, oli Shell, Repsol, Castrol, pemane sih merek-mereknya. Itu ya sayangnya oli baik yang khusus motor matic, untuk motor laki, untuk mobil bensin, untuk mobil diesel, ya enggak lah ya. Nah juga sekali nyoba ya malu kemarin, kayak sawet juga. Padahal perusahaannya bukan perusahaan kecil. Nippon Oil, Idemitsu, Pacific Lubritama, Nusaraya Putra Mandiri, ya Shell itu, BP Oil, terus apa mana ya Pertamina. Sekarang juga ada Federal. Ya tentu yang merek kecil-kecil juga termasuk. Padahal oli disebut membuat mesin lebih awet, suaranya halus, menjaga performa tetap prima. Tapi gak sesuai janjinya, kalah dengan oli yang diracik sendiri 70.000 itu tadi. Nah keberadaan aditif ini juga sesuatu yang jadi keharusan kalau sekarang. Karena sekarang nggak ada oli, nggak keluar lagi oli yang betul-betul bagus. Jadi oli yang bagus itu sekarang punah, karena ya masyarakat nggak bisa membedakan oli bagus dan oli nggak bagus. Jadi oli-oli yang bagus karena nggak laku, nggak diproduksi lagi. Dan sekarang ketika masyarakat sudah ada yang sadar ya,
oli-oli bagus itu jadi laris, tapi ya karena nggak diproduksi lagi ya hilang dari pasaran, larisnya telat. Seandainya pas lagi oli tersebut diproduksi terus olinya laris, ya nggak akan sampai seperti sekarang oli-oli yang bagus jadi hilang semua. Tentu ini juga tidak lepas dari pabrikannya sendiri atau pemilik mereknya sendiri, karena ada oli-oli yang dulunya bagus ya kemudian jadi buruk. Wes entahlah karena alasan apapun, tapi itu banyak terjadi. Dan ya menurut mereka yang membela merek oli, disebut insinyur pabrikan pasti tahu, insinyur pabrikan pasti hebat. Yang namanya pabrikan oli itu pasti membuat oli yang bisa melindungi mesin dengan baik dan seterusnya. Nah, kenapa kok editor ngomong soal oli 70.000 itu? Karena 70.000 itu kan harga rata-rata. 70.000 udah bisa bikin olinya lebih awet, lebih halus. Kenapa kok dari produsen oli, dari pemilik merek oli gak iso gawe, padahal pakai bahan-bahan yang ada di pasaran, bahan-bahan yang mudah didapat. Orang bisa bikin sendiri. Editor itu mungkin memang jualan, tapi kan juga bagikan resep kan ya. Yang buat sendiri ya silakan. Wong tak dudui carane. Caranya mudah, nggak sulit, nggak ribet, tapi hasilnya banyak, besar. Nah, kenapa kok terus yang pabrikan oli itu nggak bisa? Ini artinya apa? Artinya ya yang diomongkan orang-orang itu yang sering disebut-sebut, oh peneliti oli, oh riset oli, oh uji lab oli, itu omong kosong besar. Karena kalau memang diteliti, kalau memang diriset, ya harusnya oli sekarang ini wes sama kayak yang dirasakan sekarang ini. Oli yang di 900 km ini masih oke. Kayak banter, kayak alon, no problem. Ini masih rada kencang sih, halus Padahal biasanya pakai oli-oli yang bermerek, rego larang 150.000, 200, 250. Zaman dulu padahal. Kalau sekarang harganya 350 oli-oli yang editor coba. Oli 350 tapi suaranya mesin cepet kasar. Cuma tahan 300 km. Editor sendiri riset olinya juga ya sebentar, itu pun sambil nyambi. Sekitar anggap aja lah 2 tahun lah. Padahal mestinya lebih cepet mana. 2 tahun riset oli ini, riset aditif. Ya juga dari masukan-masukan pemirsa juga nyoba ya, nggak sekedar ngomong berteori tapi nyoba, wani nyoba. Dua tahun cuma sambil nyambi, sambil berangkat atau pulang kerja, itu udah nyoba. Tapi hasilnya kok oke. Kenapa kok yang katanya pabrikan berpuluh-puluh tahun gitu kok malah kalah bagus dengan sing murah, sing gampang dibuat. Nah, berarti kan aslinya pabrik itu gak ngerti apa-apa. Asal ngomong aja orang-orang yang ngomong insinyur pabrikan itu serius dalam membuat oli.
Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.